seringkali pimpinan tidak langsung menempatkan kita di dalam jabatan kita. Itu Pak Firman ya, teman saya Bang Firman nih. Bilang Bang, apa bilang Mas, apa bilang Om nih enaknya? Bebas ya, Bu. Bebas. Masa saya bilang kakek? Izin ya karena saya bertemu. Ya, kalau orang Batak apa manggilnya ya? Biasanya abang, Ibu. Abang ya. Nah, teman-teman ya, contoh nih abang teman saya Bang Firman ya. Beliau itu sama saya satu ruangan ya. Namun karena beliau CPNS, beliau tugas yang dilaksanakan sekarang tidak sedang diminta di seksi apa ya ya Bang ya. Ya, itu ya mengenali di situ. Jadi boleh ditulis. Nah, kemudian pada saat kita melakukan tugas selama berapa bulan ini baru ya nggak banyak gitu ya. Maka permasalahan itu kita melihat, memahami, menyeken permasalahan yang ada. Ini ya, paling tidak nanti 5 permasalahan yang akan diminta untuk dilihat. Silakan diatur, gitu ya. Kondisi sekarangnya seperti apa? Kondisi ideal yang ada seperti apa? Karena tidak sesuai kondisi sekarang dan kondisi ideal, itulah masalah. Saya diterima itu, kan ini kemarin tugasnya identifikasi isu di agenda 3 ya. Harusnya teman-teman udah ke sana kemarin, udah benar harusnya di situ ya. Tapi kalau belum enggak apa-apa. Ya, kalau udah belum pas sesuai dengan arahan apa namanya WI di agenda 3, mari sekarang dipaskan gitu. Ya. Jadi sekarang kita paskan, artinya kita sesuaikan. Sebutkan kondisi ideal yang harus ada sesuai peraturan berlaku dan kondisi sekarangnya apa? Ada data dukungnya. Tidak hanya berkata-kata manis itu. Karena teman-teman ini bukan pujangga. Teman-teman adalah ASN yang akan menyelesaikan masalah ya. Kondisi sekarangnya apa gitu ya. Kondisi sekarang seperti apa, itu datanya ada. Lengkapi dengan data. Kalau ada data itu namanya fitnah gitu ya. Jadi masalah di sana ya. Contoh nih, contoh saya ambil ya. Kondisi di ideal sesuai dengan peraturan gitu ya. Nah, boleh dibalik tempatnya nggak apa-apa. Kondisi ideal 1. Contoh nih di kantor saya itu ya. Kondisi bahwa pelaksanaan pembelajaran secara distance learning dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi anggaran. Ya, Widya Iswara telah melaksanakan distance learning sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi sekarang, ya, pada saat distance learning mestinya, contoh ya, mestinya terdapat, gitu ya, terdapat tempat khusus buat widyaswara untuk distance learning. Ya disiapkan tempat khusus ruangannya agar nyaman, namun kondisinya sampai saat ini belum terdapat ruang khusus sehingga widyaswara meminjam kamar. Benar Pak Wiman ada begitu ya? Aku mau ngamar. Aku mau mesum. Sorry. Maaf ya. Kalau kita bercanda ya Iya, Bu. teman-teman ya. Pinjam dong kamar gitu. Kadang-kadang orang rame saya cerita ini. Kadang-kadang orang rame, Mbak, yang pada petugas yang pegang kendali kunci itu. Pinjam dong kamarnya, aku mau mesum gitu. Mesum, meeting gitu ya. Ketawa gitu. Mesum sekarang ya, berapa jam seharian gitu. Kamarnya nggak ada nih. Ini sih begitu. Sahnya melakukan pembelajaran distance learning oleh widyaswara itu bisa diterima sampai di sana teman-teman. Saya contoh yang konkret aja dulu ya. Bisa Ibu.
Nah, seperti itu ya. Aturannya kan aturan Menlan mengatakan bla 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 kondisi yang dihadapi sekarang. Masalahnya belum terdapatnya uang. Itu sudah ditangkap. Dan yang lain juga sama. Ya, teman-teman ada saya silakan ada sudah punya masalah seperti itu, datanya ada. Pinjam kunci kamar, foto, bruk gitu. Kalau Bang Firman mau difoto, kan ada pinjaman kamar info bruk gitu. Data peminjaman kamar ini oleh bilik suara. Karena pakai kamar peserta, kebetulan tidak ada lansar. Kemudian tidak ada yang minjem gitu, yang tidak ada yang hire gitu ya. Tidak ada yang menyewa karena ini kan PNBP ya. Itu teman-teman. Contoh real dengan datanya kondisi sekarang datanya muncul. Nanti kalau saya periksa ada data pasti saya bilang tolong tambahin data gitu. Ya. Saya ingat Bang Firman kemarin tentang merokok ya. Nah, merokok di kampus yang masih ingat saya baca integritas ingat saya. Tapi datanya belum valid itu. Tambahin datanya ya. Gitu ya, Pak Mujib, ada yang bertanya? Saya nanya dulu biar bisa tidur. Ya, Bu. Pak Mujib bertanya tentang hal ini. Ada yang mau diskusikan, boleh? Yang lebih spesifik tentang jabatan kita, Bu, ya, boleh, Bu. Boleh, ya. Boleh. Berkaitan dengan saya sebagai seorang guru. Di dalam saya melihat di dalam pembelajaran itu belum, masalahnya itu adalah kondisi idealnya itu adalah bagaimana dalam pembelajaran itu guru menggunakan LCD seperti itu dalam pembelajaran, namun realitanya itu belum dipakai seperti itu. Jadi kita ingin menggunakan LCD yang itu diintegrasikan dengan aplikasi seperti itu, aplikasi untuk pembelajaran ya. Kalau lebih spesifik nanti judul aktualisasi seperti itu. Kalau saya tidak mau judul, pasti saya nggak mau judul. Bang Mujib harus menyebutkan masalahnya dulu gitu. Masalahnya sekarang seharusnya kalau saat belajar itu apa itu sebutkan itu dulu sama saya itu. Seharusnya kalau guru mengajar harus menggunakan perangkat LCD kah? Harus apa? Ketentuannya apa? Adakah kebijakannya? Gitu. Ya, agar pesan itu bisa tersampaikan dengan baik seperti itu, akan lebih baik menggunakan media seperti media pembelajaran LCD itu. Nanti di media itu akan digunakan aplikasi atau website untuk pembelajaran sehingga materi itu bisa terserap dengan baik. Selama ini dalam pembelajaran itu hanya kita nulis saja, Bu. Jadi tulis saja. Nah, jadi kita ingin menggunakan itu yang itu diintegrasikan gitu, dengan maksudnya bahwa guru gitu, caranya membedah kondisi ideal guru aturannya nomor berapa itu cek ya. Dalam mengajar guru sudah harus menggunakan media pembelajaran interaktif. Atau mau AI. Itu kondisi sekarang. Ya, apakah Pak Mujibnya, apa semua guru gitu. Itu ya. Dalam fungsi yang saya lakukan selama ini masih gini. Saya seharusnya kondisi yang ideal menggunakan perangkat apa gitu. Itu caranya. Coba buktikan kalau sekarang belum menggunakan, masih konvensional membacakan gitu. Itu ya. Nah, itu baru ketemu satu. Nah, setelah ketemu satu itu tolong dianalisis nanti LKPK gitu. Teman-teman ya, semuanya sama. Semua masalah yang ada yang teman-teman ungkap 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang saya lihatkan ini, tolong diungkap semua.
catat sendiri, nanti saya akan cek di dalam pembelajaran 1 gitu ya, setelah boleh dapat tugas. Jadi saya nggak tugas biar teman-teman tidak terlalu banyak. Tapi sudah ada reng-rengan di kepalanya gitu ya. Oh, kondisi 1 apa, kondisi 2 ada gitu ya. Harusnya saat remaja sudah punya ya 5 isu semuanya sudah punya. Pak Mujib baru 1 itu sebutin. Pak Mujib kemarin kan sudah ada di agenda 3 ya, naskah 1. Nah, sudah dipakai Betul, itu Bu. gitu. Tapi itu tadi rekomendasi dari video suaranya, Bu. Itu terlalu umum katanya, belum spesifik. Makanya dicek. Itu kan baru. Kalau saya tidak mau mengatakan Bapak terlalu umum, tapi saya akan melihat isu-isu yang mau disampaikan dulu. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan AKPK. Nah, setelah melakukan AKPK, ini loh Bu, Bapak Bu ya, dikelompok masing-masing dari masing-masing ASN. Setelah itu lakukan analisis AKPK. Setelah Bapak melakukan AKPK, maka lakukan USG. Baru boleh menyatakan ini isu yang mau saya angkat. Kalau berdasarkan hasil analisis ini, kalau enggak ya nggak bisa. Nanti mainnya menurut keinginan saya nanti gitu. Gitu ya. Teman-teman gitu ya. Bisa ditangkap? Insya Allah bisa. Nah, itu ya. Kelimanya, nah baru sekarang baru dicari kemudian gini ya teman-temannya, udah saya bilang 5 isu, setelah 5 isu teropong, cek inilah aturannya manajemen ASN harusnya seperti apa dan sebagainya. Lakukan analisis AKPK. A-nya nilainya berapa dijelaskan. Kenapa nilai A-nya sekian? Ya, aktualnya apakah terjadi sampai saat ini, apa sudah selesai? Kehalayakannya apakah menimpa 1 orang, 2 orang, 3 orang? Kalau yang Pak Mujib maksud adalah hanya Pak Mujib yang kena, yang tidak melaksanakan, tetapi kehalayakannya tidak kena. Gitu. Kalau Pak Mujib mengatakan kehalayakannya siswanya terkena dampak atau siswanya tidak paham, ada data dukungnya gitu. Bisa diterima kenapa dia kehalayakannya tidak kena nanti. Kalau itu tidak punya orang nggak kena dia gitu. Problematik apakah problem kah? Itu membawa akibat nggak? Kalau yang tidak bawa akibat berarti kecil nilainya. Kalau setelah itu baru kelayakan layak diangkat apa tidak. Ini hasil ini yang akan membuat dia bisa di USG apa tidak. Dari 5 isu yang tertinggi dari hasil KPK, itulah yang di USG. Itu nih, lakukan analisis USG. Nilai tertinggi dari USG ini, ya, nilai tinggi dari USG ini, inilah yang diangkat. Ya, yang diangkat untuk dilakukan analisis fishbone. Itu alur pikirnya. Ini akibat dari sini ya. Setelah melakukan analisis fishbone, baru ketemu penyebab itu ya. Nah, dari penyebab ini maka lakukan penyelesaian. Penyelesaian itulah judulnya. Bisa ditangkap? Penyelesaian itulah judul nanti. Bisa diterima? Yang biasanya ada judul untuk apa? Peningkatan kinerja guru dengan penyebab penyelesaian masalah itu kan di Fishbone kena itu. Apa yang dilakukan itulah jadi judul. Upaya peningkatan bla 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 melalui bla 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 bla. Yang bla 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 itu judul, itulah adalah jawaban dari penyelesaian isu.
Jadi nggak judul dulu, saya nggak mau judul dulu. Halo Pak Honoratus, ngantukkah dirimu? Ngantuk dirimu? Tidur jam berapa semalam? Itu ya. Kalau judul saya nggak terima dulu, tapi lihat itu dulu. Saya buat surat gitu. Kalau mau membuat dulu, cek dulu. Cet, judulnya apa nanti? Karena judul itu kalau sudah mencari penyebab utamanya, dia akan menjadi inovatif. Gabungan dari berbagai hal inovatif ya. Gitu. Contoh ini, teman saya dulu pernah melihat ini judul melihat isu kita sering ribut gitu di lapangan gitu. Bukan ribut lapangan karena kita pergi keluar kota terus kita mau cuti juga sulit sekali. Sampai kita mengajukan cuti harus ketemu pimpinan juga nggak melihat. Akhirnya kita cutinya belum tanda tangan sudah cuti, kan datanya nggak bagus. Akhirnya dibuatlah namanya sistem cuti online. Integrasi dia si cantik namanya. Jadi cutinya diajukan ditandatangani melalui elektronik. Tuh. Jadi inovasinya si cantik gitu. Cara judulnya itu penyelesaian masalah itu judul. Ya. Boleh meningkatkan ini dengan ini bisa. Ya. Memanfaatkan bla 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 untuk bla 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 boleh. Yang penting penyelesaian isunya muncul di situ. Jadi begitu buka saya langsung bilang, wah ini mau bikin sesuatu nih. Bisa diterima. Ya Pak Mujib ya. Makanya tadi WI-nya mengatakan terlalu umum. Pak Muji cek lagi apa yang belum Pak Muji ungkap di situ. Ya. Pak Muji lihat dulu, makanya detailin dulu apa yang saya perlihatkan ini teknik berpikirnya ya, alur pikir pada saat kita mau merancang rancangan aktualisasi ya. Punya masalah alternatif solusi apa, inovasinya apa, ini muncul semua ini. Jadilah udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan tadi belum apa yang saya share? Sudah, Bu. Nah ini ya, teknik berpikirnya, alur pikirnya demikian ya. Ini tapi saya tidak tugaskan ini karena kebanyakan ya, tapi saya mengajak teman-teman untuk memahami alur pikir dari ya tidak diterima, dipahami. Jangan ragu-ragu mengangkat, jangan juga malu-malu. Bu, saya kan baru, gimana saya mengetahui ada masalah gitu ya. Tanya-tanya, lakukan harmoni dengan yang lain. Jangan ingkem aja merana sendiri gitu ya. Stres sendiri. Oh, bicara dengan rekan kerja, bicara dengan senior, gitu. Konsultasi dengan pimpinan. Jadi, Pak, apa yang boleh saya angkat, Pak? Ada berapa ini? Saya punya di ekspektasi. Ini adalah nih kebetulan nih masalah ini, angkat ini aja. Kadang pimpinan begitu. Ya, pimpinan karena begitu. Ya, ada dari tanya ya. Itu. Bang Firman ditanya sama Pak Kepala, Bang Firman. Sudah ditanya sama Bapak? Belum Ibu, sering salaman aja. Ngomongnya belum. Beliau sudah WA saya itu. Boleh gini nggak? Boleh gitu nggak? Boleh gini nggak? Pak Firman aja belum ketemu beliau. Siapa mentornya nanti? Udah diangkat mentornya? Belum tahu Ibu, belum ada kepastian. Ini yang salahnya. Nanti mentornya di anu ya. Kita kan tugasnya dari sini nanti. Nah, disitulah dengan mentor. Apa yang mau diangkat. Kadang-kadang pimpinan kita atau mentor kita punya ekspektasi. Kalau udah punya ekspektasi, kita harus tahu, Pak. Nah, Pak, apa yang ada masalah di sini, Pak? Tanyain. Ya, tanyain gitu kan. Gitu. Apa yang harus dilakukan, tanyain. Gitu. Gitu. Teman-teman tanyain informasinya, sesuai nggak sesuai, atau
apa namanya, pemantauan selama ini. Setelah pemantauan ada data nggak? Gitu. Ya, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Jadilah dia judul inovatif. Orang Latsad yang dulu udah bisa semua ya. Apalagi yang sekarang nih, AI lebih mudah, ada AI dan macam-macamnya. Tapi apa yang dilakukan ada sesuai dengan realita yang ada. Ya, biar agar nanti pada saat pelaksanaan bermanfaat bagi organisasi. Gitu ya. Oke, silakan. Diam-diam ini kok tegang wajahnya ya. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Ya. Nggak usah khawatir kalau kita tahu tusi kita gampang. Ya, tahu tusi kita gampang. Pahami tusi dengan benar. Pahami target kinerja pimpinan. Itu. Pahami hal-hal apa yang belum tercapai di kantor kita. Ya enggak? Itu ya. Kalau kita tidak tahu, enggak sulit kita. Tapi kalau sudah tahu, mudah, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, banyak sekali yang bisa dilakukan. Gitu. Karena teman-teman kan kantor-kantor pada bergerak maju sekarang ya. Apalagi sekarang musimnya PBSE, pemerintah berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sudah belum kita begitu? Kan gitu ya? Ya enggak? Sudah belum? Ada lengkapnya Pak Mujib tuh. Jadi dia kemana itu, tapi dia membedah datanya dia belum bisa itu. Belum jelas dia kemana arahnya. Ya. Jangan untuk sendiri, Pak. Udah organisasi, Pak, ya. Di sana ada apa itu? Masih biasa aja, siswanya bingung nyari bahan ajar gitu umpama. Ya, gitu. Bisa besar itu punya Pak Mujib. Tapi capek sendiri membuat website, silakan. Ya. Kalau belum ada untuk pembelajaran itu, siswa saya masih ngalor ngidul belajar. Oh, Pak Guru keren nih punya gini. Ya. Instansi masuk. Ya, organisasi masuk. Bisa, Bang Puji pasti kebayang. Main bikin sendiri nanti kebayang bikinannya lain nanti. Ya. Gitu, teman-teman. Ada ratus, kenapa dipukul-pukul kepalanya? Pusing, ngopi dulu. Eh? Pak Dodi, Alfian. Lucian Syah, Ibu. Nanti udah kambing lagi ya, nggak jadi ya. Maaf ya. Ya, Ibu. Ya daripada tegak, saya stres lah ngomong-ngomong gitu ya. Ya, Ngomong-ngomong Ibu. biar ya. Nanti diceritain apa yang masalahnya. Nanti begitu ketemu, begitu dapat, beda nanti hasilnya. Nah, takut lah. Bu Tabita, gimana? Kok tegang banget? Ya. Tadi takut sekali. Enggak. Kalau sudah ketemu penyebabnya, nanti jalan. Coba dulu digitukan ya. Isu-isu yang ada dicari penyebabnya, isu yang mau diangkat dicari penyebab utamanya, maka ketemu judul. Ya. Bu Nana gimana? Aman kayaknya, tenang wajahnya nih, tenang wajahnya nih. Ya. Oke. Ya. Pak Asa gimana Pak Asa? Aman Bu? Semoga aman Bu ya. Saya boleh konfirmasi bertanya Ibu? Boleh, di sini kan tempatnya konsep kayak gini. Teman-teman itu percaya diri bahwa teman-teman bisa, bahwa ini memang layak saya angkat ini bukan untuk saya, tapi untuk kemajuan organisasi saya. Bukan saya aja. Semangat ya. Ya. Siap Ibu. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Angkat tangan kanannya dulu, angkat dulu tangan kanannya gini. Angkat tangan kanannya. Tepuk pundak kirinya. Bos, ayo bos, kita buat rancangan bos. Ya. Angkat tangan kirinya.
Tepuk pundak sebelah kanan. Ayo bos, semangat bos. Kamu bisa. Oke ya, bisa, pasti bisa ya. Boleh Pak Hasan, silakan. Baik Ibu, saya izin bertanya. Tadi Ibu sempat menyampaikan bahwasanya untuk menemukan masalah Ya. itu boleh tanya ke guru senior. Nah, berhubung kami kan juga masuk di sini baru beberapa hari nih Bu. Jadi untuk mengalami secara langsung masalah-masalah tersebut belum kami dapatkan. Soalnya kan kami guru nih Bu, baru mau mengajar juga di minggu depan. Jadi untuk permasalahan yang ada di kelas kan kebanyakan pasti sumbernya dari senior, seperti itu. Nah, oleh karena itu isu-isu yang mungkin akan kami usulkan, bolehkah Bu yang akan kami usulkan itu isu-isu yang dialami oleh guru-guru senior, yang dimana nanti ya istilahnya begini Bu, nanti kan saya akan ngajar di kelas 10 nih Bu, saya akan tanya ke senior yang dulunya ngajar di kelas 10, kira-kira masalahnya apa saja dulu waktu di kelas 10. Ya mungkin nanti akan saya selesaikan di tahun ajaran ini sebagai aktualisasi begitu Ibu. Boleh seperti itu Ibu ya, jadi intinya boleh tanya ke senior masalah-masalah yang terjadi di tahun kemarin Boleh. gimana. Oke. Boleh, itu kan namanya harmoni dan mendapatkan data dari guru senior. Jangan lupa kuasai aturannya. Kalau kita mencari masalah atau untuk mengidentifikasi masalah, kita harus mengetahui aturan yang sedang berlaku. Contoh nih, Mas Sasa ya. Sekarang ini kurikulum cinta. Ya. Sudah dilakukan belum? Cari kurikulum cinta. Kurikulum cinta gimana pelaksanaannya? Cek. Sudah ada belum? Gitu. Ya, contohnya begitu. Peraturan apa lagi dipahami yang Mas Sasa yang melihat masalah apa yang ada masalah itu dia nanti. Gitu ya. Pasti gitu. Sekarang kalau saudara baca dulu aturannya. Oh, aturan seorang guru adalah ini konstitusinya ya. Mas Sasa depan konstitusi sendiri ya. Nah, tidak pindah ke lain hati gitu ya. Berarti pahami konstitusi guru dan kebijakan yang sedang berlaku. Teman-teman yang guru, coba ya. Cara melihat masalah begitu. Pahami konstitusinya kita dan kebijakan yang sedang berlaku. Ya, setelah itu lihat di lapangan, bandingkan antara aturannya dengan apa? Aturannya dengan pelaksanaan lapangan berdasarkan data lapangan. Gitu ya. Jadi kita nggak takut tuh seorang guru harusnya begini, gimana datanya. Di situ diskusi. Ini kemarin dilakukan Bu, apa masalahnya di situ, apa kendalanya gitu. Oh enggak Bu, enggak ada tuh, tapi siswanya bandel banget. Nah gitu. Angkat lagi siswa bandel itu harusnya siswa tapi siswanya aturan dulu ada nggak? Yang kedua caranya, adakah target pimpinan di tempat tersebut? Ya, mungkin kebijakan pimpinan ada nggak? Contoh di BDK Denpasar nih, targetnya adalah dalam rangka mencapai semua integritas BDK WBBN akreditasi tinggi, tinggi. Nah, gitu kan? Makasih bagus. Cek, apakah masalah di sana? Apa yang belum final? Apa yang belum selesai? Gitu. Jadi di sana ada lagi ini belum selesai. Pahami itu. Kadang-kadang kan memang kelemahan instansi kita gitu, tidak dikumpulkan datang ini ada arahnya gini, arahnya gitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Contohnya demikian ya. Hal-hal yang kemungkinan untuk mengidentifikasi itu dengan cara demikian. Ya. Pahami juga adakah kebijakan pusat yang harus dilaksanakan oleh instansi kita.
ya. Itu bisa juga diangkat, tapi agak besar dia. Tapi sanggup kita tuh harus kita cek juga gitu ya. Itu. Udah ada 3 nih cara melihat. Dari tusi aja banyak dapat nanti. Dari tusi yang tidak sesuai akan banyak didapat. Ya. Tusi-tusi apa, kan udah tahu ya. Itu apalagi untuk tusi sendiri pasti paham banget nih. Ya, tusi sendiri pasti paham sekali ya. Gitu. Oke. Itu kalau dari sisi guru. Yang sisi yang lain ayo ada yang bertanya. Apa asal seperti itu ya? Cara membedahnya begitu ya, cara bertanya. Ya, cara bertanyanya, oh kurikulum cinta, kurikulum apa lagi sekarang? Wah, pelajari itu dulu. Kan masih ada waktu nih. Hari ini kan ada Iya, Ibu. tugas. Nah, gitu. Besok juga nggak ada tugas, gitu kan? Kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah ya saya upload tugas gitu. Gitu. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, pelajari itu. Pasti ketemu banyak. Ya. Pegawai harus berhala, bisa juga dari abad berhala. Oh ternyata pegawai tidak berhala, boleh diambil juga penerapan nilai berhala. Boleh. Kantor kita punya budaya kerja. Budaya masing-masing ternyata tidak dilakukan, boleh diangkat. Isu juga itu. Ya. Diambil dari manajemen ASN sekarang. Kalau manajemen ASN pasti tugas fungsi gitu. Tugas fungsi dan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat pemersatu bangsa. Dari 3 itu mantap, dapat lagi dia. Pelayanannya sudah bagus belum? Adakah yang tidak sesuai di kantor? Adakah masih ruwet di kantor tentang pelayanan? Gitu. Diambil dari sana, undang-undang ASN ada main itu. Sebagai pelayan publik, baca aturan pelayan publik, pahami pelayanan publik, gitu. Cara melihat mana. Gitu. Ruwet nggak? Saya mau ruwetkan teman-teman nggak? Sekedar bikin bisa aja ya, tapi nggak bermanfaat nanti. Jelek anunya, biasa-biasa aja. Yuk, ada lagi. Mbak Tabita ada tanya? Pak Dodi ada bertanya? Izin Ibu. Ya. Kebetulan kan di instansi atau di unit kerja saya ini kami bertiga CPNS Ibu. Bertiga dan kebetulan lagi samaan latarnya kami bertiga. Nah, bisa nggak kami bertiga ini kolaborasi gitu atau emang harus satu orang satu gitu untuk aktualisasinya itu? Karena kan kami mereka ini kebetulan di satu tempat dan latarnya samaan gitu Ibu. Iya. Sama aktualisasinya nyontek-nyontekan. Nanti saat ujian ketahuan nih dia dari mana nih, siapa itu pengenunya. Nanti ketahuan itu bahaya. Ya, caranya paket satu ada satu target yang sama, tetapi penyelesaiannya berbagai macam. Ambil salah satu penyelesaiannya. Contoh nih, Pak Dodi di mana tadi, Pak Dodi? Di MTS 4 Bima Ibu. MTS 4 Bima. Tahu dulu masalahnya ya, masalahnya mana diangkat gitu ya. Jangan sampai sekedar gitu ya. Permasalahannya apa yang diangkat, apa yang ada di sana. Ya, kalau masalahnya ada 5, satu diambil teman satu yang ketiga Pak Dodi selesai juga 3 masalah. Bisa kan beda. Aktual karena sudah aktualnya satu karena sudah diambil diselesaikan oleh teman saya. Kan bisa begitu jadinya. Aktual tapi sedang sedalam tahap penyelesaian. Jadi nilai aktualnya berkurang kecil. Yang kasus kedua aktualnya sudah aktual lagi dia, sedang kecil nilainya. Yang terakhir yang ada isu lagi, ini aktual besar karena belum ada yang diselesaikan. Jadi
argumentasinya kuat, kita kolaborasi kelihatan. Kalau ada satu proyek besar, contoh ini, membangun jaringan web, ya, membangun jaringan website gitu namanya. Di dalam website kan banyak sekali yang bisa dilakukan ya, rumah-rumahnya ya. Jadi rumah-rumahnya itu diambil salah satu boleh gitu, ya. Penempatan apa di web itu. Jadi isinya nanti setiap orang tuh akan menyumbang tuh sehingga webnya lengkap. Contoh kan satu tugas ya, satu pekerjaan, satu capaian tapi dilakukan oleh banyak orang. Tujuannya sama, ada isinya. Di sana saya ini belum, tapi teman kami akan mengisinya. Kolaborasinya akan membuat ini dulu. Akhirnya capaiannya dikolaborasikan, teman lain mengerjakan lain. Itu bisa, tapi tidak sama yang dikerjakan gitu. Ya, kalau sama saya khawatirnya pada saat ketemu nanti ketahuan, wah disuruh ngulang, aduh capeknya Pak Dodi ngulang lagi. Wah ini kalian jadi contekan ya, ulang deh kalian gitu, ulang lagi 6 bulan ya. Kan terlambat, kan kita terlambat ya. Gitu ya, kan terlambat ya kita melakukannya. Gitu ya. Ibu. Sama ya, guru olahraganya sama gitu. Ada Bu? Gurunya sama, guru bidang studinya sama. Dari Sama nggak? kebetulan sama Bu, 2 orang sama, saya sama teman itu sama. Nah, apalagi sama bahaya banget. Iya. Itu ya waspadai ya. Waspadai kalau saya CC nanti saatnya ketemu dengan lain maunya membantu Pak Dodi ternyata kena, kan kasihan ya. Saya juga kasihan sama Pak Dodi. Mending cari aman ya. Iya Bu. Itu nggih. Bisa itu. Bisa Ibu, bisa. Ya. Ya, nanti banyak-banyak diskusi ya. Kalian boleh WA. Kamu boleh membuat WhatsApp grup dengan saya. Boleh Bu. Ya. Boleh, kalau sudah coaching ini buat WhatsApp grup dengan saya. Karena saya lebih banyak di WhatsApp bukan di Telegram ya. Sama berarti kita Ibu. Iya, saya ada Telegram tapi saya lihat saya scroll saya. Kalau saya chat Pak, rata-rata orang menggunakan WhatsApp. Ada Telegram juga, tapi saya lebih seru di situ. Buatkan boleh, buatkan WhatsApp grup kita untuk kita saling support ya, saling support. Saya pasti akan memantau terus ya perkembangan teman-temannya. Mau cari di saja, seandainya ini ya, seandainya teman-teman nanti ujian, saya dampingi cari aja teman-teman bisa gitu ya. Karena saya juga tidak bisa membantu di ujian gitu, tapi dapat aja apa yang dikurang. Ya, nanti saya juga bisa hubungi pengujinya apa yang dia kurang kemarin. Kalau tidak udah ya, tapi yang targetnya jelas gitu. Ya. Oke Bu. Ada Pak Dodi sudah, Manana gimana Manana? Izin sholat boleh Ibu bentar? Boleh, yang mau sholat sholat. Iya Bu. Boleh sholat, yang sholat aja. Iya Bu. Ya, monggo. Boleh break dulu ya, kita sholat dulu ya, teman-teman ya yang sholat. Silakan ya. Teman tidak sholat, kalau mau coach boleh, kalau mau istirahat juga boleh ya. Izin sholat Ibu. Silakan. Saya juga Ibu, terima kasih. Oke, silakan. Juga Ibu, terima kasih. Iya, silakan. Yang mau sholat monggo. Biar sekalian ya sholat ya. Break sebentar Bu. Oke, silakan. Lihat dulu sih. Sholat. Enggak Bu. Oh enggak ya. Ya Bu. Abang Firman nggak sholat juga? Enggak ya. Oke, yang nggak sholat kalau mau konsultasi, mau diskusi, ayo kita diskusi. Ibu boleh izin sekalian bertanya. Boleh, mana nggak sholat nih? Iya lagi enggak sholat. Oh iya, baik, boleh. Berarti kalau saat melakukan teknik analisis itu keadaan itu harus ditekan atau salah satunya Ibu? Keduanya. Ya. Kedua. Kenapa? Karena pun ya.
untuk memilih isu yang lebih urgent itu USD. Itu beda gunanya ya. Perbedaan gunanya itu. Belum tentu yang AKPK-nya lebih tinggi lebih urgent. Contoh nih, zona integritas dengan ini sedang memahami juga ya. Zona integritas kalau di AKPK lebih gede nilainya daripada akreditasi. Namun pada saat urgennya akreditasi di depan mata, harinya harus lagi 2 hari, itu urgennya naik ya. Itu bisa ditangkap teman-teman. Nilainya sama, bisa sama dia, sama pentingnya itu kedua sama. Tapi yang urgent yang mana? Berdasarkan waktu untuk menyelesaikan. Urgennya dilihat dari waktu untuk menyelesaikan itu. Ini urgent kalau tidak selesai akibatnya fatal begini. Jadi itu diambil lebih dulu. Memahami urgent itu begitu. Ya. Nanti nilai KPK-nya sama, semua nyari urgennya lihat mana waktu yang harus lebih cepat didahulukan. Kan banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau masalah itu selesai segera, ya itu lebih urgent. Kalau orang antara orang pingsan gitu, misalnya mana yang waktu penyakitnya lebih berat,